Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada satu cerita yang menarik yang terjadi pada zaman Sang Buddha. Ada seorang pemuda yang berasal dari keluarga kaya. Namun sayangnya, pemuda ini tidak pernah diajari untuk mendapatkan keterampilan. Yang hanya bisa dia lakukan sepanjang hidupnya adalah berfoya-foya, mabuk-mabukan, main perempuan. Itulah yang dia lakukan. Dan ketika orang tuanya telah tiada, ia menghabiskan semua kekayaan orang tuanya untuk mencari kesenangan indera kesana kemari. Hingga pada akhirnya, untuk bisa bertahan hidup, karena kekayaannya habis semua, dan dia harus mengemis. Pada suatu ketika, ada sekumpulan para perampok yang melihat pemuda tersebut. Mereka mengajak pemuda tersebut untuk bersama mereka merampok. Dan suatu hari, ketika mereka sedang merampok, pemuda tersebut ditangkap oleh para pemilik rumah. Dan sebagai hukumannya, dia dihukum mati oleh kerajaan dengan kepalanya dipenggal. Dan sebelum dia dihukum mati, kebetulan ada seorang perempuan yang melihat pemuda tersebut, dan atas dasar kasih sayang, ia memberikan makanan, kue, dan juga minuman. Dengan pikiran, setidaknya sebelum dia mati, dia makan makanan yang enak. Pada waktu itu, salah satu murid Sang Buddha, Bante Mahamoggallana, melihat. Dan melihat ketika beliau sedang berpindah patah, beliau melihat pemuda tersebut dan merasa kasihan. Karena dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sepanjang hidup yang tidak pernah sedikit pun ada kebajikan, akan membawa pemuda tersebut ketika meninggal terlahir di alam menderita, bahkan terlahir di alam neraka. Maka Bante Mahamoggallana mendatangi pemuda tersebut untuk mengumpulkan dana makanan atau berpindah patah, dan pemuda tersebut berpikir kalau dirinya akan meninggal. Dan selama hidupnya dia pun tahu tidak ada satupun kebajikan yang pernah dia lakukan. Dan sekarang untuk apa? Ia berpikir untuk apa dia makan makanan yang enak, toh pada akhirnya akan mati juga. Maka melihat Bante Mahamoggallana, dengan penuh keyakinan, ia berpikir untuk melakukan kebajikan, walaupun hanya sekali sebelum dia mati, dengan mempersembahkan makanan kepada Bante Mahamoggallana. Dia persembahkan makanan yang diberikan oleh seorang wanita, yaitu kue dan minuman, kepada Bante Mahamoggallana. Dia melakukan kebajikan, walaupun hanya sekali. Dan ketika dia meninggal dengan pikiran yang bahagia karena telah melakukan kebajikan, ternyata dia terlahir di alam dewa. Nah, cerita yang terdapat di dalam kitab suci, yang di sini adalah dalam kitab komentar Petawatu yang tadi saya ceritakan, memberikan beberapa pesan. Yang salah satu pesannya adalah bahwa ketika seseorang meninggal, pikiran terakhir orang tersebut sangat mempengaruhi kemana dia akan dilahirkan. Ketika seseorang meninggal dengan pikiran yang buruk, memungkinkan sekali seseorang terlahir di alam yang tidak menguntungkan. Tetapi ketika ia meninggal dengan pikiran yang baik, pikiran yang penuh dengan keyakinan terhadap apa yang baik, memungkinkan dia untuk terlahir di alam yang bahagia. Dan dari cerita yang terdapat
Di dalam kisah Petawatu ini yang tadi saya ceritakan, juga memberikan makna bahwa sesungguhnya kita bisa membantu seseorang yang sedang menghadapi ajal untuk bisa dilahirkan di alam yang lebih baik. Seperti contohnya adalah Bhante Mahamoggallana, yang mana pemuda tadi seharusnya terlahir di alam yang menderita. Bhante Mahamoggallana menolong pemuda tersebut agar pemuda tersebut pikirannya terarah ke hal yang baik sehingga terlahir di alam bahagia. Dan kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada zaman Sang Buddha. Artinya, ketika barangkali keluarga kita, teman kita, orang yang kita kenal, atau siapapun sedang menghadapi ajal, dan kita tahu ada orang yang sakit parah dan pasti dia tidak bisa ditolong, atau kita sudah merasakan bahwa orang demikian pasti akan meninggal, sebenarnya kita bisa membantu mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengarahkan batin orang tersebut untuk memiliki batin atau pikiran yang baik, yang positif. Misalnya, dengan cara mengingatkan kebajikan-kebajikan orang tersebut selama dia masih hidup. Apapun kebajikan yang telah dia lakukan, ingatkan agar ada pikiran bahagia. Atau dengan kita memberikan wejangan dhamma, mengingatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, mengingatkan hal-hal yang bermanfaat. Atau dengan cara yang paling sederhana yang biasa kita lakukan adalah dengan kita membacakan parita, membacakan doa, membacakan sutta. Ada kalanya, terutama adalah seorang Buddhis yang terbiasa dengan membacakan parita, terbiasa dengan mendengarkan parita, mendengarkan sutta yang diuncapkan. Ketika pada saat orang demikian sedang sakit atau sedang menghadapi ajal, pikiran bahagia muncul. Karena dengan mendengarkan parita yang dibacakan, itu akan mengingatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang tenang, sesuatu yang khidmat. Mengingatkan dalam hal ini adalah Sang Buddha yang ia yakini, mengingatkan Dhamma yang ia yakini. Sehingga dengan cara demikian, mengingatkan orang demikian ketika menghadapi ajal, mengingatkan hal-hal yang baik, itu sangat baik dan akan sangat membantu bagi orang demikian untuk bisa melanjutkan kehidupannya lebih baik. Dan tradisi demikian juga dilakukan, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pernah mendengar kisah yaitu Raja Asoka, seorang raja di India pada abad ketiga sebelum Masehi yang begitu kejam pada awalnya, ingin menguasai banyak wilayah di India, melakukan banyak peperangan, dan menghilangkan ribuan nyawa. Tetapi pada akhirnya, dia mengenal ajaran Buddha, mulai mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan dia melakukan banyak kebajikan dalam hidupnya. Setelah mengenal ajaran Buddha, membantu sangga, membantu para biku, membangun ribuan, bahkan dikatakan 84.000 stupa yang diisi dengan relik-relik Sang Buddha. Nah, dikatakan bahwa kebajikan-kebajikan yang dia lakukan ini yang besar-besar dicatat. Yang tujuannya adalah ketika dia meninggal, pada saat sebelum meninggal, kebajikan-kebajikan yang pernah dia lakukan kemudian dibaca, meminta kepada keluarga kerajaan, kepada penasehatnya untuk membacakan kembali kebajikan-kebajikan yang telah dia lakukan agar ingatan terhadap hal yang baik itu muncul. Dan benar, ketika dia menghadapi ajal, kemudian kebajikan-kebajikan yang dia lakukan dibacakan, ia ingat dengan apa yang dia lakukan, dalam hal ini adalah yang baik-baik,
Akhirnya dia meninggal dan terlahir di alam surga. Dan ini dilakukan oleh raja-raja yang ada di Sri Lanka. Seperti Raja Dudagamini, Raja Tisa, Saddhatisa, itu adik Raja Dudagamini juga melakukan hal yang sama. Dalam sebuah kitab bernama Mahawangsa, kitab di Sri Lanka, kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan oleh raja-raja ini sengaja dicatat. Seperti Raja Dudagamini yang membangun Mahastupa, setiap hari menyokong para biku. Kebajikan-kebajikan yang dilakukan dicatat dan kemudian ketika dia sakit dan menghadapi ajal dibacakan satu persatu untuk mengingatkan bahwa dia telah melakukan banyak kebajikan sehingga pikirannya menjadi positif, pikirannya menjadi baik. Dan benar, dengan pikiran yang positif dia terlahir di alam surga. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya ketika ada teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau siapapun yang sedang menghadapi kematian, karena kematian tidak bisa kita hindari dan pasti harus kita hadapi, yang bisa kita lakukan adalah cobalah untuk mengarahkan batin orang tersebut ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang bermanfaat. Apakah dengan memberikan wejangan dhamma, mengingatkan kebajikan orang tersebut, atau dengan membacakan parita, membacakan sutta, apapun hal yang membawa kepada pikiran yang positif, lakukan. Dan itu akan sangat membantu bagi orang demikian untuk mengarahkan, melanjutkan kehidupan di alam lain dengan lebih baik. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.